Shalom Bapak Ibu, kembali berjumpa hari ini Kamis 11 Juni 2025. Oh sorry ya, salah. Kamis ternyata 12 Juni Bapak Saudara. 12 Juni 2025. Ya kiranya kita mulai hari ini bisa selantiasa online setiap jam 5 pagi. Nah baik Bapak Ibu Saudaraku, di mana hari-hari ini kita belajar edisi mengenal Tuhan Yesus dari setiap kitab, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, dan saat ini kita sudah sampai di kitab Lukas. Nah, dalam kitab Lukas Tuhan Yesus digambarkan sebagai apa? Nah, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang di hadapan-Mu, kami belajar firman-Mu, karena firman-Mu mengubahkan hidup kami. Firman-Mu adalah kebenaran. Mari Roh Kudus berikan kami roh hikmat dan pengertian untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, amin Bapak Ibu Saudaraku. Kita mau belajar mengenal Tuhan Yesus dari kitab Lukas. Dari semua kitab Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, memang paling rapih penulisannya itu Lukas, Bapak Saudaraku. Karena Lukas ini adalah seorang dokter atau seorang tabib dan seorang terpelajar, dan kelihatannya juga dia sangat dekat dengan pejabat-pejabat di masa itu. Lukas juga yang menulis kitab Lukas dan juga Kisah Para Rasul. Dia menulisnya dengan begitu sistematis, terperinci begitu. Nah, itu sebabnya kebanyakan juga film-film Passion of the Christ itu kebanyakan diambil dari Lukas. Baik Bapak Ibu Saudaraku, kita mengenal Tuhan Yesus dari kitab Lukas. Yang pertama, juru selamat yang penuh belas kasih. Dan yang kedua, sahabat orang berdosa dan yang terpinggirkan. Kemudian juga yang ketiga, nabi yang perkasa sekaligus menderita. Yang keempat, anak manusia yang mati dan bangkit. Dan yang kelima, terang bagi bangsa-bangsa. Nah, jadi dalam Injil Lukas ini Tuhan Yesus digambarkan dengan beberapa karakteristik utama yang sangat menonjol, yaitu yang 5 tadi Bapak Ibu Saudaraku. Nah, juru selamat yang penuh belas kasih, yaitu Lukas menekankan belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang terpinggirkan, seperti orang miskin, perempuan, anak-anak, dan orang berdosa. Gitu ya. Itu contohnya perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Kemudian juga menunjukkan pengampunan bagi orang berdosa. Nah, pertobatan Sakeus dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, Yesus datang menyelamatkan yang tersesat. Kemudian yang kedua, teman orang sakit dan orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini juga salah satu ciri Tuhan Yesus ya. Tempat orang. Nah, di sini teman orang sakit dan orang berdosa, Yesus sering menyembuhkan orang sakit dan menerima orang yang dianggap najis oleh masyarakat. Nah, contohnya penyembuhan 10 orang kusta dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Kemudian pengampunan bagi perempuan yang berdosa yang memenyaki kaki Tuhan Yesus. Itu ada dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 40. Nah, terus kemudian Bapak Ibu Saudara, di mana pengampunan bagi perempuan berdosa itu dikumandangkan Tuhan Yesus juga ya. Ya, itu yang dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50 tadi. Nah, kemudian juga Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus juga digambarkan sebagai nabi yang ditolak tapi penuh kuasa gitu ya. Nah, Yesus digambarkan sebagai nabi yang perkasa dalam perkataan dan dalam perbuatannya. Nah, itu ada di dalam Lukas 4 ayat 24, Lukas 13 ayat 33 sampai 34, di mana Tuhan Yesus perkasa dalam perkataan dan perbuatan tapi ditolak oleh banyak orang, khususnya di daerah asalnya sendiri, begitu ya. Nah, mukjizat-mukjizatnya membuktikan kuasanya atas penyakit, setan, alam. Nah, Tuhan Yesus mendemonstrasikan kuasanya. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudaraku, yang keempat, Tuhan Yesus juga dinyatakan sebagai anak manusia yang menderita dan bangkit.
Lukas mencatat penderitaan Tuhan Yesus dengan penuh detail, termasuk doanya di Taman Getsemani dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Nah, kebangkitannya ditegaskan dengan kuat dalam Lukas 24, termasuk penampakannya kepada murid-muridnya di Emmaus, di mana mereka baru menyadari itu adalah Tuhan Yesus setelah mereka duduk makan bersama dan Tuhan Yesus memecahkan roti, baru mereka menyadari itu Tuhan Yesus. Tapi kemudian tiba-tiba Tuhan Yesus menghilang dari pandangan mereka. Dan kemudian yang kelima, juru selamat bagi semua bangsa. Injil Lukas menekankan bahwa keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk semua bangsa. Itu dalam Lukas 2 ayat 30 sampai 32 dan juga dalam Lukas 2 ayat 24 dan 47. Lukas 24 ayat 47, Bapak Saudaraku. Contoh, orang Samaria yang baik hati, Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Itu menunjukkan kasih melampaui batas etnis. Gitu ya. Karena zaman itu orang Yahudi dan orang Samaria tidak berteman. Tetapi orang Samaria yang baik hati itu menolong tanpa menanyakan apakah orang yang terluka itu, orang yang babak belur itu orang Yahudi atau orang apa. Dia langsung menolong. Demikianlah seharusnya kita memberikan pertolongan bukan berdasarkan agama atau berdasarkan suku orang tersebut, Bapak Saudaraku. Nah, jadi inilah Tuhan Yesus yang digambarkan dalam Lukas 24 sebagai penyelamat universal atau penyelamat seluruh dunia, semua bangsa. Dan kemudian kita dipanggil untuk membawa kabar baik bagi semua orang, Bapak Saudaraku, terutama bagi mereka yang terabaikan. Nah, Bapak Saudaraku, apakah kita rindu untuk menjadi mitra kerjanya Tuhan, membawa keselamatan, membawa pemulihan kepada segala bangsa? Ya, dimulai dari negara kita Indonesia, dimulai dari tetangga kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam Lukas ini seperti lima poin tadi, Tuhan Yesus digambarkan sebagai juru selamat yang penuh kasih, sahabat orang berdosa dan terpinggirkan, nabi yang perkasa sekaligus menderita. Nah, anak manusia yang mati dan bangkit, terang bagi bangsa-bangsa. Di mana Tuhan Yesus melakukan ini bukan sekali untuk selamanya, tapi dia melakukan ini terus-menerus. Dan setelah selesai misinya membayar dosa dan penyakit kita, misi ini diteruskan kepada kita. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, buat Bapak Ibu Saudara yang rindu belajar firman Tuhan, mau rindu di training bagaimana penginjilan praktis efektif hanya dalam 3 menit, ya Bapak Ibu Saudara bisa info di kota Bapak Ibu Saudara, kita bisa arrange waktunya. Kita juga bisa buat penginjilan di jalan-jalan, ya pesta mujizat, pesta kesembuhan yang selama ini kebanyakan orang mengenalnya sebagai KKR. Nah, cuman kita tidak menyebutnya KKR karena KKR itu kebaktian kebangunan rohani, itu identik hanya untuk orang-orang Kristen dan juga dalam gereja. Tapi kita sering melakukannya juga di berbagai tempat, Bapak Saudaraku. Karena Injil adalah untuk semua orang. Injil bukan hanya untuk orang Kristen. Injil adalah kabar baik. Injil adalah kuasa. Nah, kalau Injil adalah kabar baik, Bapak Saudaraku, sementara kabar buruk untuk semua orang. Kebanyakan yang media beritakan, entah itu di TV, di koran, di internet, atau dimanapun berita, kebanyakan berita itu adalah berita buruk. Mungkin dari semua berita yang kita dengar, 80 bahkan 90% diantaranya adalah berita buruk. Hanya sedikit yang berita baik. Nah, karena itu Bapak Saudaraku, kita dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Nah, Bapak Saudara yang rindu di training, diperlengkapi, dipersiapkan menjadi pemberita kabar baik, pemberita Injil, Bapak Saudara bisa beritahu kita. Kita siap berkolaborasi, kita siap mentraining, kita siap kerjasama, kita siap untuk bekerja sama untuk melatih mereka yang mau melayani, atau kita bisa melayani bersama-sama dimanapun di seluruh Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Karena untuk itulah kita dipanggil. Nah, bahkan Bapak Ibu Saudaraku, kita mulai mengembangkan juga ke ranah pendidikan, pelatihan kerja, mempersiapkan banyak orang, kuat rohnya, kuat imannya,
juga kuat jiwanya, kuat edukasinya, kuat pengetahuannya, dan kemudian juga mereka juga harus kuat finansialnya, Bapak Saudaraku. Jadi ya sederhananya 3, roh, jiwa, dan tubuh, yaitu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, juga secara pendidikan mereka kuat, jaringan kuat, dan kemudian dengan demikian juga ekonomi atau finansialnya pun diperkuat. Walaupun memang semua butuh proses, butuh belajar, itu yang kita mau lakukan. Bersama kita bisa, bersama Tuhan dan bersama saudara seiman. Baik Bapak Saudaraku, itu yang bisa disampaikan pagi ini, yaitu renungan mengenai siapa Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas. Dan mari rindukan untuk mengenal Dia lebih lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang rindu bersaksi, rindu membagikan rema yang Bapak Ibu Saudara punya, boleh juga beritahu ke saya di inbox atau japri ke saya untuk bisa kita bersama-sama. Dan juga kalau ada yang permohonan doa, Bapak Ibu Saudara juga bisa info. Kita tahu doa itu sangat berkuasa. Amin Bapak Saudaraku, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berdaulat dan yang berkuasa. Dan Engkau merindukan keselamatan untuk seluruh dunia. Mari Tuhan pakai setiap kami, biar firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Bawa kami untuk mengenal Engkau lebih lagi. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biar mereka semakin mengenal Engkau. Semua yang lemah dikuatkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang beban berat diberi kelegaan, semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya umatnya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Pimpin kami sepanjang hari ini mengalami terobosan keajaiban yang daripada-Mu Tuhan. Karena firman berkata, aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami terima berkat-Mu dengan utuh dan sempurna, sehingga setiap yang kami sentuh berhasil dan beruntung. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku, selamat beraktivitas, selamat melayani, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.